Kami serahkan semua ke dalam tangan pengajarmu. Mampukan kami Tuhan untuk melayani ibadah yang penuh, yang memimpin pujian, yang menopang singgah alat musik keyboard, menjalankan kolekan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati firman-Mu, Bapak Pendeta Tommy Pesta Tuhan, dan dalam demi hamba-Mu yang Kau juga kirim Tuhan untuk memberkati kami dalam pelayanan perjamuan Asa yang kudus. Bapak Kepala kami, Bapak Pendeta Ferry Surakapian, urapi setiap hamba-Mu Tuhan dengan urapan pelayanan, sehingga mereka memberikan yang terbaik semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih jemaat-Mu yang sudah hadir Tuhan, dan di perjalanan hamba-Mu, jemaat-Mu yang setia Tuhan. Oh mari Engkau mempercepat langkah mereka sampai di tempat ini Tuhan. Kami percaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan di firman-Mu akan menarik datang banyak jiwa-jiwa. Lakukan kami Tuhan, urapi kemampuan dari Tuhan kami melakukan bagian kami. Terus beriman, berdoa, memohon, percaya kepada Engkau. Kami percaya Engkau akan melakukan bagian-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan perayaan ibadah ini Tuhan, dari awal sampai dengan selesainya hanya di dalam satu nama Yesus, nama yang berkuasa. Urapi Tuhan setiap mata telinga kami, setiap tingkah laku perbuatan kami, untuk kami mempersiapkan naik di mimbar-Mu yang kudus. Pengurapan Tuhan turun sehingga jemaat-Mu akan diberkati dengan tugas pekerjaan pelayanan hamba-Mu. Terima kasih dan pujilah nama-Mu. Nama Yesus kami siap untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan-Mu, melayani sesama dalam ibadah raya GBBCC ini tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jarang buat dengar di Manado, jarang. Mana Birawa ada? Ada, tenang. Udah lewat ya. Shalom. Shalom. Pagi menjelang siang. Puji Tuhan, saya percaya kita yang datang di tempat ini, kita berkumpul karena kita merindukan Tuhan. Amin. Kita merindukan sesuatu yang ajaib dari Tuhan menjamah kehidupan saya dan kehidupan saudara. Ya jujur, kita berdoa tadi sebelum memulai ibadah. Saya percaya kita semua sangat haus dan rindu akan jamahan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Engkau mengizinkan kami untuk melihat betapa besarnya Engkau. Mau lari sejauh apapun, mau kemanapun hidupmu, penyertaan Tuhan akan tetap ada di sana. Penyertaan Tuhan tetap mengejar hidupmu. Kasih karunia tidak pernah habis-habisnya dalam hidup.
persilakan kepada Ibu Telma untuk membuka kami dalam doa pembukaan. Kami bersyukur kepada ya Tuhan, kalau pada saat ini kami juga memuji dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami mau serahkan akan ibadah ini. Tuhan, kurangi setiap hal yang akan melayani akan pekerjaan siang suci. Mulai dari selamat Engkau kurangi terus ya Tuhan, agar supaya nama-Mu saja yang dipuji dan diagungkan, dimuliakan. Kami tetap serahkan akan musik ya Tuhan, Engkau urapi juga ya Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu tetap di dalam urapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih seberapa banyak kami yang sudah hadir untuk memuji, mengagungkan Engkau, biar urapan-Mu selalu ada terus di dalam jemaat kami yang sudah terkumpul. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala roh-roh jahat yang mengganggu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini, Roh-Mu hadir di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka akan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih. Silakan duduk saudara-saudara yang kekasih. Saudara merasakan jamahan Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan ini juga. Terima kasih. Hari ini
Kita akan mendengarkan kesaksian dulu. Saya persilakan kalau ada saudara-saudara yang ingin menyaksikan cerita dan kemurahan Tuhan. Saya percaya kita semua di sini mengalami kemurahan Tuhan. Saudara mau berbagi? Saya persilakan. Kalau tidak ada yang mau bersaksi, saya mau bersaksi. Saudara mau mendengarkan kesaksian saya? Nama saya Elvi. Oleh karena kemurahan Tuhan, setelah 7 tahun, kurang lebih 7 tahun saya bekerja di luar, saya sama sekali tidak punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Tetapi dahulu, sebelum saya bekerja keluar, saya sama-sama melayani dan belajar sebagai seorang yang benar bersama-sama dengan Kak Ferry, teman-teman di belakang ini, semuanya itu kurang lebih 10-20 tahun yang lalu. Jadi ketika saya dipercayakan untuk melayani di tempat ini, ketika saya datang, saya balik ke Indonesia dalam rangka mau istirahat, mau berlibur sedikit karena sudah lama tidak pernah berlibur. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, saya dipercayakan Tuhan untuk melayani lagi di sini. Amin. Kehidupan saya, kalau boleh dibilang tuh kayak roller coaster. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu bukan kita yang mencari-cari. Tapi penyertaan Tuhan itu seperti mengejar kehidupan kita. Seperti dosa yang pasang gigi berapa, kalau kecepatan itu gigi 5, dia pun punya kecepatan seperti Suzuki itu kata orang, yang dia punya kecepatan tinggi untuk mengejar kita untuk menjadi pelaku dosa. Tetapi yang saya percaya adalah tadi ketika penyembahan itu Tuhan memberi perkataan itu di pikiran saya bahwa penyertaan Tuhan itu tidak kalah cepat menjangkau saya. Dan saya percaya juga menjangkau saudara. Entah sudah berapa kali, oleh karena kebutuhan hidup, oleh karena tekanan hidup. Saya single parents, punya 1 anak perempuan. Sekarang anak perempuan saya kuliah di Taiwan, sudah tahun ketiga. Saya membesarkan, saya menafkahi dia supaya dia bisa sekolah yang baik. Entah kalau mau diceritakan tuh, entah saya mau mulai dari mana, saya pun udah nggak tahu mau mulai dari mana. Tapi itu yang saya mau katakan, bahwa penyertaan Tuhan itu, dia punya kecepatan yang sangat tinggi untuk menjangkau saudara. Mau sembunyi dimanapun, Tuhan pasti jangkau. Saya percaya penyertaan Tuhan yang sama, kuasa Tuhan yang sama akan menjangkau kehidupan saudara. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Saya minta Ibu Vici untuk berdoa persembahan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap kebaikan dan anugerah Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami. Sehari-hari kami rasakan, kami alami. Itu sebabnya kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan, biar persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bicara bagi hati kami untuk supaya kami bisa beri yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dalam
senang Tuhan, senang memuji Engkau, menyembah Engkau. Dalam hadirat-Mu kami dilepaskan dan kami bebaskan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, banyak hal yang Tuhan ingatkan dalam hidup kami, kami berubah. Dalam hadirat-Mu Tuhan, banyak hal yang Tuhan ingatkan dalam hidup kami. Kami dipuaskan, kami dipulihkan, kami dilepaskan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Senang dalam hadirat Tuhan. Senang menyembah Engkau, senang memuliakan nama-Mu. Engkau ada di sini, Engkau bersama kami. Haleluya. Kami merindukan Engkau. Kami haus akan Engkau. Banyak hal di hari-hari ini sedang terjadi yang belum pernah terjadi, sedang terjadi di hari-hari ini. Percepatan waktu sedang terjadi. Perubahan cuaca yang ekstrim sedang terjadi. Tuhan sedang memberikan sinyal kepada kita bahwa kita harus balik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangankan secara personal, negara pun kita tidak kembali kepada Tuhan. Contoh seperti California dilanda oleh api. Keluarga yang tidak kembali kepada Tuhan akan dilanda oleh api, akan dilanda dengan api yang menghanguskan. Kami butuh Engkau, Bapa. Kami sangat membutuhkan Engkau. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada-Mu. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhan yang menguji. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka tercapai segala rencana-Mu. Karena Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik pun dibuatnya untuk hari malam petaka. Jika Tuhan berkenan pada jalan-jalan seseorang, musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Maka itu percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah di dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan kau menganggap dirimu bijak, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Itulah akan menyembuhkan tubuhmu dan akan mendekatkan Tuhan kata firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau, Tuhan. Orang yang terendah, orang yang diremehkan, bahkan orang yang tinggi, orang yang berperawakan yang tinggi, kami semua membutuhkan Engkau. Kami butuh Yesus. Kesehatan kami membutuhkan Yesus. Ekonomi rumah tangga membutuhkan Yesus. Kehidupan kami sehari-hari, pelayanan kami membutuhkan Engkau, Yesus. Bahwa kami terus untuk semakin mencintai-Mu, semakin merindukan Engkau, semakin Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami, hanya nama Yesus. Maka itu Tuhan, kami berkata Engkau hebat. Engkau hebat. Terima kasih. Tetap dalam hadirat Tuhan, beri jempol kepada Tuhan, katakan Engkau hebat. You are great, Lord. You are great. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau ada dalam hidup kami akan dipuaskan. Kami datang tidak seperti kami pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap mendengar firman. Thank you, Jesus. Senang bersama Tuhan. Yes. Senang Roh Kudus, Engkau ada di sini. Engkau bersama kami. Kami mendengar suara-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya juga dijamah Tuhan. Saya puji-pujian firman tadi. Saudara, mungkin hari ini terakhir saya berkhotbah di sini karena hari Selasa atau hari Selasa saya harus berangkat. Saya kasih begini sama Tuhan. Tuhan, kalau tidak ada tiket, saya tidak mau cari tiket. Kalau tidak ada tiket, saya tidak mau berangkat. Tapi kalau tiket berangkat, kemarin ada orang telepon. Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Baru tanya berapa mau? Dahsyat, lebih dahsyat lagi. Makanya kasih hebat Tuhan. Engkau hebat. Yes. Saya kadang-kadang jalan di mall, saya pergi di pinggir mall. Hebat Engkau Tuhan, hebat. Jatuh air mata. Mengapa? Karena saya alami. Minggu lalu HP saya lupa. Sahabat saya Feby, dia panik.
Kita balik ke mall. Ini HP sudah hilang. Sudah pulang saja. Karena ini hati, Tuhan taruh tuh hati, tenang, enjoy saja. Sampai di rumah tercari di tas. Aduh, betul hilang, Tuhan. Kunci di kamar, aku menyembah. Memang Tuhan suruh harus menyembah. Itu siang itu 2 hari saya bergumul sudah. Dapat telepon dari manajemen Pulau Gadung. Telepon ke Papua lagi. Ada teman dari Papua telepon ke sini. Telepon di HP, sini angkat. Oh iya, bilang tolong datang ambil HP. Oh, yes, memang hebat Tuhan. Oh, Tuhan hebat. Di Jakarta ini, sedangkan HP cuma begini saja dompetnya. Coba banding di busway. Kemarin teman saya, hampir berkumpul di busway. Ada copet. Biar tidak ada copet, di mana-mana ada copet. Copet hati, copet apa iman, copet apa? Copet semangat. Di mana-mana ada copet. Bukan cuma copet dompet, copetnya hati. Ada orang istri ada di rumah bisa dicopet. Bukan cuma ayam ada ikan di halaman. Istri ada di dalam rumah orang boleh copet. Karena copet sekarang kurang pakai WA, sudah pakai apa-apa toh. Iya, semua yang canggih bisa ludas karena HP. Ya ludas semua. Parabola tumbang, televisi tumbang. Dulu nonton televisi putih hitam. Televisi, ting 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 ting. Dulu dalam berita, itu dalam berita, semangat sekali. Iya. Sekarang lewat semua, HP dapat. Lewat Android semua tumbang. Ada yang akan menumbangkan semua itu. Bukan cuma Android, ada yang cuma akan bikin tumbang. Kalau hilang Yesus, hilang sinyal. Kita jangan sampai hilang Yesus dalam hati. Sedangkan Android tembang. Kita jangan sampai kehilangan Yesus. Siapapun kita, saya berteriak di pasar. Wow! Teriak saya kalau di pasar di Papua, di Nias, di Sumatera, di Barat. Saya suka teriak di pasar pakai toa. Teriak. Saya 4 kali kata polisi. Cita-cita yang paling parah saya dikeroyok. Daerah Semui di Bolang Mundur. Saya pernah ditangkap, dibawa dengan polisi angkat dengan patroli. Karena itu ada perempatan sudah jalan tidak bisa jalan. Itu orang itu ibu bilang begini, Bapak itu. Saya berdiri di bundaran, manusia banyak. Tapi itu bukan suatu keberhasilan atau bukan satu kebanggaan. Tuhan baru setiap hari. Amin. Saya sedang terpikir begini, kasihan. Jangan sampai orang tidak mengenal Tuhan yang lakukan ini. Orang gila, potong rambut, ganti baju baru, kesembahan, pakai minyak rambut. Itu tuh begini Tuhan akan jempol. Ya. Kita lakukan untuk orang lain yang membuat orang itu berubah 100%. Kita buka di Lukas 5 ayat 5. Sebenarnya tadi saya belajar tentang eskatologi, yaitu tentang akhir zaman. Tapi Tuhan arahkan saya untuk bawa ini, yaitu Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Menjadikan menjadi penjara manusia. Tapi saya dapat terima tentang kekristenan yang rata-rata. Kristen rata-rata ibadah jalan terus. Kristen yang rata-rata itu semua kebiasaan jalan terus. Ibadah jalan terus, kebiasaan memaki jalan terus, kebiasaan buat dosa jalan terus. Kalau masih pencuri, istri orang tetap pencuri, yang kumpul kebo tetap kumpul kebo. Saya pastikan sini tidak ada. Tuhan mau supaya keluar dari Kristen rata-rata. Kita harus keluar, tidak boleh tidak. Di sungai, di tepi sungai ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai dalam kesesaran, sedang orang banyak menuruni dia hendak mendengar firman Tuhan. Diterjemahkan hendak mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan itu kan suara Tuhan. Pikir
pantai itu banyak orang ingin mendengar suara Tuhan. Banyak. Kristen dan rata-rata semua ingin mendengar suara Tuhan, tapi tidak dengar-dengar sampai sekarang. Kenapa? Karena anak berubah-ubah. Tuh, kekristenan yang betul-betul keluar dari Kristen rata-rata pasti berubah. Kalau Tuhan ingatkan, kalau ada rema dari Tuhan pasti berubah. Apa itu rema? Rema Tuhan sedang berbicara. Jadi kalau Tuhan sedang berbicara kepada kita, kalian turun secara pribadi kepada kita, ada perubahan. Sakeus ketemu Yesus berubah. Amin. Kalau ada orang berkata sudah ketemu Yesus, tidak berubah berarti kuntilanak. Bukan Yesus. Iya, ini realita betul. Yang saya sudah ketemu Yesus berubah lagi. Kalau tidak berubah-ubah, itu karakter tidak berubah. Saya curiga ini. Yesus banyak sekali, Yesus Spanyol, Yesus Meksiko, banyak sekali. Saya ketemu di Filipina, ketemu rambut panjang, pakai selendang, pakai tongkat, mereka Yesus, orang-orang Filipina pagi-pagi, Yesus, Yesus. Saya bilang, tak ada Yesus. Iya, sekarang kita harus lebih berhati-hati. Jadi dalam hati ada yang palsu juga, ada Yesus palsu di hati. Saya lihat lagi di TikTok, ada Yesus ada di dinding. Nah, baca kita Matius 24. Jika ada orang bilang dia ada di sana, dia ada di sini, jangan percaya. Karena malah saya baca Alkitab mereka diselewengkan, mereka tersesat. Orang yang malas baca Alkitab, kalau orang khotbah di depan uji, baca Alkitab mencari tahu betul ini dia bicara atau tidak. Toh, kita masing-masing punya kitab sendiri. Kita harus uji segala sesuatu hari-hari ini, saudara. Ayat ini berbicara apa? Yesus di pinggir pantai dan danau Genesaret. Banyak orang ingin dengar firman Tuhan, tapi Yesus tidak bicara. Yesus tidak mau berbicara di Kristen rata-rata. Kristen rata-rata ibadah jalan terus, suka jalan terus, pencuri istri orang jalan terus, apalagi bohong jalan terus, banyak sekali pasar, banyak sekali. Iya. Sana penyambut banyak sekali. Yesus tidak ada suara Tuhan di sana. Mau Tuhan supaya ada suara Tuhan, ada rema keluar dari Kristen rata-rata. Ayat 2. Ia melihat dua perahu di pantai dan nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tuh, dia cari orang ada masalah. Yesus selalu cari orang yang bermasalah. Jadi kalau ada orang bermasalah ketemu Yesus, berubah dia. Kan tidak ada masalah, dia sehat-sehat. Sulit sekali mau injili. Saya berapa kali injili orang. Kalau banyak uang, saya sulit sekali. Tapi kalau anak Tuhan, cinta Tuhan kepada banyak uang, diberkati luar biasa. Tapi ini ketemu orang, muka kosong, jelek, hidung pesek, tidak mau bertobat lagi. Saya suka kasih tahu firman Tuhan. Keras sekali, keras sekali. Balik-balik sebeli apa lagi kasih. Dia habis dia minum jalan. Oh, jalan Tuhan. Tapi tetap saya tidak akan pernah berhenti. Amin. Kita jangan berhenti untuk tetap mengasihi jiwa-jiwa. Ya, kita harus tetap terus lakukan perintah Tuhan. Cuma lakukan firman Tuhan. Ayat 3 bilang begini. Ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya bertolak perahunya jauh dari pantai. Harus jauhkan diri dari pantai. Pantai artinya pinggir pantai itu banyak perahu bocor, perahu rusak, perahu pengantuk, pantigor, pagogo. Nyana baca kita malas berdoa, ada di pinggir pantai di sini. Tetap ibadah tapi dosa jalan terus. Dosa jalan terus. Gak bisa di hati Tuhan punya hati. Ada di sini. Tuhan mau bicara bagaimana? Ya, Tuhan tidak bisa berbicara karena bukan Tuhan tidak mau berbicara, karena memang Tuhan tak tersentuh dengan dosa. Tidak bisa menyatu terang dan gelap. Makanya Tuhan mau supaya apa? Jauhkan dari pantai. Kita mau menjauhkan. Ini pinggir pantai, saudara. Perahu bocor, perahu rusak, perahu pemautan, perahu terbalik sini, ada sini. Menjauh dari sini. Masuk ke laut lebih dalam. Banyak masalah, tetap masuk. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua tidak ada masalah, semua ada masalah. Iya. Saya kalau menginjil di Surabaya, saya naik beca. Bilang, Bang, arah ke sana Bang tahu? Oh tahu deh. Terus kalau ke Genjaran juga? Iya, saya mutar, saya tahu jalan sini Bang. Oh gitu ya. Tapi satu hati, Abang belum tahu ada satu jalan. Jalan apa itu? Jalan ke surga Bang. Oh kalau itu ya Bang, itu saya belum tahu. Injil beneran. Saya percaya kita semua punya hikmat. Amin. Amin. Punya hikmat. Kadang-kadang saya potong rambut. Saya pernah di Surabaya buka potong rambut gratis.
Banyak orang Madura pintar-pintar potong rambut, tapi musuh mereka suka gratis ya, mereka kumpul. Saya potong di pinggir jalan, potong rambut gratis. Potong rambut gratis, tapi masuk, tidak pakai ayat. Itu kata-kata hikmat masuk. Ya, saya di Kamboja pernah ada mereka bawa jadi tamu di Western University. Kita bawa tas. Ini pembicara punya tas, saya bawa. Ini apa? Konfirmasi. Ini panitia. Di Kamboja, kota Phnom Penh Kamboja. Bawa tas. Saya cuma tukang bawa tas di belakang. Dia bilang, yang berikut ada tamu kita juga. Bapak perkenalkan diri. Mereka tapi dia pakai bahasa Kamboja. Saya juga masih blank sedikit kan. Aku cuma pakai naik aja kan. Cuma ada makan naik. Tuhan, apa ini dia? Kita dalam hati berdoa Tuhan. Tidak pernah kita lihat di televisi di bahasa ini. Bahasa ini, aduh ngeri. Cuma ada pakai naik. Aduh, saya bilang begini. Diam sudah. Diam itu emas. Diam. Ternyata bukan cuma emas. Berlian diam. Dikasih menjadi pembicara. Wah Tuhan. Saya bahasa Inggris masih satu-satu waktu itu. Iya, cuma yes no dan I love you yang saya sangat hafal. Baru itu kita baca-baca tuh buka itu apa Amsal. Kita hantam Amsal. Wah, kata-katanya bagus Pak. Kata-katanya bagus. Tidak tahu itu ayat itu semua. Amsal duduk. Dia bilang stop. Kita antar-antar bawa tas. Nggak kita ikut. Nggak kasih konfirmasi. Kasih pandang juga. Tapi tetap Tuhan turut bekerja. Kita orang terpelajar, tidak terpelajar, kita orang berkekurangan, tetap Allah turut bekerja dalam segala perkara. Dia turut bekerja. Siapapun kita, dia turut bekerja. Amin. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Saya waktu itu saudara, saya melihat bahwa pembelaan Tuhan luar biasa. Luar biasa pembelaan Tuhan. Dan kelamaan saya berhati-hati kalau ikut pembicara. Waktu itu berhati-hati, baik-baik di rumah aman-aman. Kalau ikut pembicara, aduh, beda. Tim di luar negeri dengan tim di Indonesia. Kan di Indonesia sudah tahu. Oh, ini singers, JWL, ini bawa tas. Sudah tahu. Kalau di luar, mereka cuma tanya-tanya nama. Pas. Ada teman saya di Manado. Dia cuma karena berteman terus tahu pegang gitar, namanya Berce, cuma tahu pegang gitar. Ikut tim, pas di tim dia tuh gitar belum pernah kasih ada bikin KKR tuh, belum pernah ada kesempatan untuk berdoa kah, untuk bicara kah, untuk bersaksi. Terakhir dia ini panitia sudah lihat, yang gitar itu belum pernah ada. Sudah belum ada giliran. Pas doa makan disuruh sama dia, tidak tahu berdoa. Wah, kalau dia bawa lagu, bagus sekali, jago gitar. Kami persilakan Bapak Bensi untuk pimpin doa. Benar Tuhan, kita cuma pegang-pegang gitar, dia langsung lari. Nah itu Indonesia seperti itu. Kalau tim dia belum bisa apa-apa, dia duduk di belakang terus. Bisa dapat baca. Kali kalau keluar negeri. Semua tim itu mereka sudah percaya, mantap, orang mantap semua, seperti itu. Saya kembali lagi ke ayat 2 tadi. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Ini sedang bermasalah. Simon sedang bermasalah, saudara. Siapa yang bermasalah? Yesus datang kepada orang yang bermasalah supaya masalah dipulihkan. Yesus datang kepada Simon. Simon bilang sudah sejauh malam mencarikan tidak dapat, makanya pakai Yesus. Simon ada masalah, dia lupa bahwa Yesus dalam masalah. Dia bahwa Yesus dalam setiap pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan waktu sejauh malam itu kalau dia bersama Yesus ikan dapat, tapi tidak dapat apa-apa. Dia bilang sudah sejauh malam. Yesus perintahkan tebarkan jalan, tapi Simon bilang begini, tapi karena Yesus yang perintahkan, saya mau tebarkan jalan. Iya, apa Yesus perintahkan, lakukan saja. Jangan terlalu berpikir, pakai logika, pakai ini, pakai itu, akhirnya kita nol. Apa firman Tuhan perintahkan, lakukan saja. Iya, ukuran firman.
Ada orang berdoa luar biasa, saudara. Sembunyikan kami dari di belakang salibmu, ya. Urapi kami Tuhan. Ih, Tuhan suka kelihatan. Coba-coba bersembunyi. Nggak perlu bersembunyi. Baru dia bilang, urapi kami. Kalau sampai kita tidak pernah berubah, tidak pernah kita cari wajah Tuhan, tidak pernah kita meraih hati Tuhan, urapan tidak akan datang secara otomatis. Nah, walaupun kita berdoa, urapi saya Tuhan, tapi kalau kita bikin dosa terus, ini urapan ini dia tidak akan terjadi, saudara. Karena ini bencana ini harus bencana yang bersih, supaya kita taruh anggur, dia tidak akan orang bilang berasa. Tidak akan jadi rasa lain itu anggur. Anggur yang baru. Jadi Tuhan mau supaya apa? Supaya kita berubah. Ini dia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya bertolak. Tuhan mau supaya masuk lebih dalam. Kekristenan, kalau kita tidak masuk lebih dalam lagi, hadapi itu ombak. Hadapi itu badai, masuk lebih dalam, hadapi bersama Tuhan. Kalau masuk ke lebih dalam ke laut itu ombak besar, tetapi kalau semakin masuk lebih dalam, kita sudah tidak dihantam ombak, sudah di dalam air. Itu filosofinya. Tuhan mau masuk lebih dalam lagi. Tuhan mau berbicara. Amin. Ayat 3 dia bilang begini. Ayat 3b, yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia apa? Duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Ada suara Tuhan. Kekristenan yang masuk lebih dalam, ada suara Tuhan. Kalau ada suara Tuhan, Tuhan selalu beritahu kepada kita apa yang berbahaya dan apa yang menguntungkan ke depan. Tuhan akan beritahu, saudara. Tuhan akan beritahu. 4 tahun yang lalu saya ke Papua. Saya masuk ke Papua. Di sana saya tidak dapat apa-apa. Bahkan setiap saya berangkat, saya laundry itu baju-baju second. Saya beli baju-baju second, laundry di plastik, kasih bagus, semprot pakai parfum, bawa di Papua. Saya banyak ketemu orang robek kete, apalagi kalau kete sudah berkeringat di dalam rumah, saya tidak boleh berkata, wow, jangan. Gampang tersinggung mereka. Kadang-kadang saya peluk mama, karena Yesus saya peluk mama, ya. Mereka menangis. Perempuan sangat emosional dan mereka sangat gampang tersinggung. Kalau kita mulai mereka lihat gaya hidup kita membuat mereka sakit hati. Biar mau berdoa 10 kali setiap hari, kita tidak bisa jangkau hati mereka. Kita harus jangkau dengan kasih. Saya suka bikin kue tuh, bagi-bagi di sana, bikin bakpao, kasih bagi-bagi, bakpao isi babi hutan dalam. Karena saya tidak dapat babi biasa untuk sama orang Papua. Saya bagi-bagi. Wih, Bapak Pendeta, ini barang sadap, iya gratis, mama makan saja. Mama makan. Aduh, Mama Pendeta ini mereka peluk saya. Jadi saya mau bicara firman, sudah tidak ada penghambat lagi. Karena kasih kita sudah mendarat. Kita tidak bisa cuma kata-kata firman sama orang. Kalau di Facebook, WhatsApp, kata-kata firman, banyak orang kata-kata firman, tapi apakah orang itu sudah berubah? Kalau kita tidak mengampuni, kita mau minta ampun, tidak bisa. Maksudnya itu ada hambatan. Di sana saya melakukan seperti itu. Bahkan saya diangkat sebagai anak angkat. Di lahan itu tidak boleh orang lain masuk, anak angkat boleh masuk. Contoh seperti itu. Ini kepala suku ini mereka tidak boleh, biar orang Papua kalau bukan keluar itu tidak boleh sembarang masuk di tanah orang di sana. Itu adat beda sekali. Karena anak angkat lagi baru pendeta tuh, jadi semua bisa. Anak mau makan apakah? Bapak terserah Bapak misalnya. Bapak mau cari rusa dulu, bawa. Anak doa Bapak kah? Kau sambayan Bapak kah? Mereka bilang sambayan. Bapak sambayan. Pendeta kau sambayan Bapak kah? Bapak bawa daging. Oh iya. Sudah kepala sudah kasih begini, saya teman di kepala. Harus pegang kepala, jangan cuma berdoa begitu. Iya, kau tidak tumpah tangan di kepala belum kena dia minta doa lagi tuh. Seperti itu.
Itulah perbedaan budaya, tetapi indah, sangat indah saudara. Saya menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Saya berpikir saya harus diberkati di Papua. Saya kayak ada tuntutan dalam hati. Saya susah ini 4 kali malaria ini, malaria tropika, tersiana. Ada malaria lagi setiap minggu. Setiap minggu kan sudah, aduh malaria datang lagi. Tapi kalau yang berat sekali 4, saya harus bawa ke rumah sakit. Itu 4 kali saya malaria. Tapi saya punya durasi belum habis. Saya dibawa ke Manado kan sudah parah sekali mereka bawa ke Manado. Tapi itu belum selesai. Durasi saya melayani belum selesai. Kakak saya bilang begini, jangan mati kok di sana Kau sudah pulang sudah, jangan balik ke sana. Tapi setelah sembuh ditinggal lagi berangkat. Kenapa? Panggilan itu tidak bisa ditahan. Iya, tidak bisa ditahan. Saya harus berangkat. Situasi bagaimana? Tetap saya harus berangkat. Kamu tahu, kamu itu sakit parah sekali. Tapi banyak tugas yang belum selesai. Harus ke sana, harus berangkat. Tapi sekarang tidak bisa suruh-suruh berangkat. Durasi sudah habis. Loh, kalau ada undangan cuma visit saja, cuma kunjungan saja. Sudah bukan di sana lagi. Ada hal-hal di mana Tuhan kasih durasi buat kita. Ada durasi iblis kasih. Biar jam ibadah sudah tidak pengaruh. Ada yang begitu, mati rasa itu namanya. Tanda-tanda orang jauh daripada Tuhan, bikin buat dosa, tidak merasa berdosa. Itu tanda-tanda orang jauh daripada Tuhan. Coba ada posisi di mana? Tanda-tanda orang mulai jauh daripada Tuhan, buat dosa, tidak merasa bersalah. Ada perlu minta ampun. Ya, kalau ada seperti itu, cepat berbalik saudara. Saudara harus sadar bahwa kita sedang jauh. Tanda-tanda orang mulai jauh daripada Tuhan. Berbuat dosa, tidak merasa berdosa. Kedua, sudah mulai mati rasa. Dalam hadirat Tuhan, lain orang sudah nangis-nangis. Ada apa ini? Paf! Kalau malaikat yang tempeleng baru. Iya, orang lagi nangis, lagi insaf, lagi dipulihkan Tuhan, lagi dilepaskan oleh Tuhan. Ada bau ini, ada apa? Itu sudah sedih jalur lain itu. Lama-lama tidur lupa bangun itu. Iya, kenapa? Sudah pernah merasa kasih Tuhan, sudah pernah merasa kuasa Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi lepas kendali. Itu kenapa? Sudah tidak tertarik. Kelihatan masih ibadah, tetapi sudah tidak tertarik dengan Tuhan lagi. Itu ngeri sekali itu. Sangat ngeri. Saya pernah alami, saudara. Saya pernah alami. Dulu saya pernah tinggalkan Tuhan, saya kerja sebagai security di mall. Berkelahi terus. Saya bilang Tuhan, stop ini. Bawa besi putih terus, saudara. Jadi security tapi mau itu niat ketika orang tetap ada. Lu Tuhan, setelah dengar firman Tuhan saya bertobat, berlutut, Tuhan ampuni saya mau bertobat. Saya putus pekerjaan. Saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dia saksi Pak Feni, dia saksi dia lihat kehidupan saya dulu. Iya. Padahal mabuk terus. Karena suka saya tinggal Tuhan. Payah, dompet PE, dompet kosong terus kalau melayani Tuhan. Lebih baik kerja. Tuhan proses, mulai dari nol lagi. Kalau Tuhan proses, bayar harga. Sudah bicara-bicara firman Tuhan, kasih tinggal Tuhan, mesti bayar harga mau balik ke Tuhan. Tidak gampang, berat itu harga mau bayar. Iya. Takut, memulai dari nol. Mulai dari nol ikut Tuhan, tidak gampang saudara. Tidak gampang. Kita kembali. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolak ke tempat dalam. Berarti Tuhan mau kita harus masuk lebih dalam lagi. Masuk lebih dalam lagi. Iya. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, semakin tenang mengalir dengan Roh Kudus. Akan semakin tenang pikiran. Iya. Hindari itu baku kontra dengan orang berbicara saling menyakiti. Hindari. Hilang damai. Iya, saya rasa saya paling kontra dulu saudara. Sampai ketua sinode saya hantam. Tapi sekarang saya dapat terima ini, saya mulai Tuhan saya mau tinggalkan semua itu supaya tenang itu pikiran, tenang, nggak boleh kontra dengan orang terlalu frontier, jangan, harus berubah. Ini ada berubah pelan-pelan sebenarnya, ini rusak sekali. Iya, karena saya masuk penjara berapa kali.
Saya rusak, tapi Tuhan mulai rubah pelan-pelan. Mulai pelan-pelan Tuhan rubah. Kalau kita bisa berubah dengan tuntunan Tuhan, enak sekali hidup. Enak, indah sekali, saudara. Kadang-kadang saya pergi di pojok saya, Tuhan kau hebat. Hebat Tuhan. Dulu saya mau menyanyi harus bagus-bagus tuh suara. Saya kalau menyanyi sekarang, kalau mau berdoa biar suara tidak bagus, tapi terasa Tuhan hadir. Contoh seperti ini, saya kasih contoh ya. Ini bukan jadi ikut seperti saya, tapi kalau saudara diberkati, saudara ini menjadi panutan. Tidak perlu suara bagus, tapi contoh aku bersiap, semua apa yang kita buat keluar teringat, baru kita mulai ada bertimbul tuh pertobatan. Aku berserah, tidak pakai ketukan, tidak pakai apa lagi kunci-kunci apapun, tapi hadirat Tuhan terasa. Kita harus alami itu, saudara. Harus alami. Saya bilang begini, Tuhan, dulu pernah Tuhan tolong saya waktu di Papua. Saya mau lihat ini, HP sudah hilang ini Tuhan. Aduh, berharga sekali ini HP murah tapi berharga sekali. Kalau saya tidak angkat orang telepon habis. Ada di satu tempat yang telepon saya harus standby. Saya harus berkumpul waktu itu. Saya berkumpul hari Senin, hari Selasa, hari Rabu HP dapat. Karena apa? Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin. Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan pasti tolong. Saya ini yang berharap, sama saya ada 40 pendeta di Manado. Lagi tunggu satu telepon saya lagi WA. Saya tidak boleh ingkar janji. Saya harus bertanggung jawab dengan doa. Tuhan buka jalan. Saya terlalu percaya pasti sukses, pasti berhasil. Bersama Tuhan tidak akan tinggalkan. Saudara, iya, luar biasa. Dan saya percaya gereja ini akan bangkit. Yes, pasti. Saya sudah berbicara dengan Pak Gembala. Saya support. Saya mau berkati gereja ini. Ya, saya mau berkati gereja ini. Karena saya habis berpikir kayak ini, yang mau bikin banyak sekali di barat. Mereka lagi tunggu Tuhan. Kalau semua berdoa cepat sekali dalam hadirat. Karena ini orang yang tunggu-tunggu banyak. Pak Pendeta, apa kabar? Aduh, puji Tuhan, Tuhan baik. Saya mau berdoa dulu. Langsung matikan HP dulu. Iya, banyak. Tapi ini saya percaya kalau banyak orang berharap, berarti Tuhan harapkan kita harus sukses. Kita harus sukses. Iya, luar biasa. Saya percaya saya sukses. Amin. Saya pasti berhasil. Iya, dulu saya berpikir begini. Saya saya mau keliling ke Eropa kah, mau ke Amerika. Trump sekarang usir orang ini migran diusir Trump sekarang. Amerika usir, banyak sekali. Sekarang kemarin ada 2 juta lebih harus keluar dari Amerika. Karena semua itu kan saya banyak kenalan keluar yang di Amerika. Pulang sudah usir. Saya telepon ke Amerika. Iya, ada masuk Tuhan semua. Iya, ada maksud Tuhan semua. Ini sudah tanda-tanda. Tapi banyak orang yang tidak masuk pada pergerakan Tuhan akhir zaman ini. Mereka anggap ini biasa-biasa. Tapi sebenarnya ini dia sedang persiapan. Ngeri. Persiapan ini nuklir sekarang. Hati-hati. Apa sudah baca? Rusia sudah baca bahwa ini Amerika sedang bikin persiapan. Tapi di dalam Tuhan kita persiapan untuk pergi ke Yerusalem baru. Kita tidak berpikir yang lain. Amin. Kita harus persiapkan hidup ini supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya saya pikir-pikir, saya rubah konsep ini. Itu berkat, saya mau berkati gereja-gereja. Banyak sekali gereja-gereja di kampung gua yang belum berkati. Belum diperhatikan. Saya berpikir seperti itu. Banyak sekali yang jalan. Sampai saya ambil keputusan begitu, 3 hari lalu, dari Toraja telepon, Pak Pendeta tolong bikin KKR di sini, balik ulang seperti dulu bikin KKR di sini. Pak Pendeta tolong, kami membangun sudah terhenti ini, plafon belum jadi. Pak Pendeta tolong Kak. Saya bilang iya, Bapak juga doakan saya. Saya bukan Tuhan, saya butuh sekali doa juga. Kita saling membutuhkan. Tapi setelah ini saya lihat, wah Tuhan semua berkati luar biasa ternyata. Dan banyak orang berharap kepada kita, banyak berkat Tuhan memberkati.
sedang beracara hari-hari ini. Iya, sedang beracara. Saya lihat ini tanda-tanda yang sedang terjadi. Ini sudah hari terakhir. Jadi sudah berkat terakhir. Persiapkan diri, jangan sampai kita lengah. Amin. Masuk lebih dalam. Jangan jadi Kristen rata-rata. Kalau Kristen rata-rata seperti perahu, saya pernah jalan ke pantai, banyak sekali perahu rusak, perahu bocor, orang cuma tidur-tidur di perahu banyak. Ya. Apakah kita menjadi perahu bocor, perahu rusak, perahu tidak berkembang, sudah berkarat? Ya, banyak orang iman sudah berkarat, saudara. Coba tinggal cek dari luar saja iman. 1 Timotius 1 ayat 18-19. Ada orang-orang tidak mendengar hati nurani yang murni. Kandas iman mereka. Berarti Roh Kudus sudah berbicara dengan hati nurani. Amin. 1 Timotius 1 ayat 18-19. Orang yang tidak mendengar hati nurani yang murni, kandas iman mereka. Roh Kudus menuntun kita lewat hati nurani yang murni. Kalau hati nurani kita sudah kacau, sudah terfokus di lain, tidak kepada Tuhan, makanya akan melenceng, saudara. Akan melenceng. Saya dulu berpikir begini, kita mau tak pakai juga kita India. Waktu di Manado, dulu di rumah, mulai belajar Alkitab. Tuhan, orang menghargai saya India atau tidak ini? Pendek begini, rambut, apa tuh? Kesian, satu meter kotor ini. Model begini, potongan begini, melaku di pelayanan. Tapi saya salah. Kita harus berkaca di firman Tuhan. Jangan di kaca bayang. Mau habis tuh bonusnya kejadian. Kaca di firman Tuhan. Buka tuh Alkitab. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau biji mata Allah. Ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Masa depan musuhmu ada. Harapanmu pada hilang di dalam Kristus. Jadi kuat kita. Sejak apa bedak tetap kuat. Tuh, ada orang biasa beberapa dosen apa bedak. Mulai khawatir. Laki-laki perempuan apa-apa. Itu memang harus seperti itu, harus berdandan. Untuk Tuhan tidak apa-apa. Tetapi hidup kita, jangan kita khawatir yang lain. Sedangkan Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, masa depan musuhmu ada, harapanmu takkan pernah hilang dalam Kristus Tuhan. Allah turun bekerja dalam hidupmu. Tuhan turun bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang ngasih Tuhan merdeka. Itu yang bikin khawatir, hantam firman. Amin. Kalau mulai begini. Udah beras deh Tuhan. Tuhan lagi, bukan tapi anak ini salah. Tuhan pasti Tuhan makan, toh? Minum kopi di selatan. Pasti Tuhan berkati. Jangan khawatir. Amin. Kok kita tetap ada karena di panas kemana sudah ada. Tuhan tetap berkati. Jadi itu khawatir enak. Hidup itu enjoy, nggak terlalu berpikir yang sulit-sulit. Toh? Jadi seperti kita, apa yang Tuhan ciptakan kita, jadilah seperti itu. Karena Tuhan akan bekerja dalam diri kita akan semakin oke. Toh, jangan gampang lesu, gampang patah semangat, patah kaki, patah hati, patah semua. Tidak akan maju itu roh. Roh kita harus menyerahkan dan melayani Tuhan. Makanya dia bilang begini, masuk lebih dalam lagi. Pertama ada suara Tuhan. Kedua dia perintahkan tempatkan jalan. Tuhan masih khawatir Simon. Tuhan, kan sejauh mana saya cari kan tidak dapat. Ini Yesus yang perintah. Kalau Yesus yang perintah, tempatkan jalan. Mujahid datang. Bukan mas datang. Lele sini. Lele dumba, lele kuning, lele biru. Berapa? Full. Tuhan sudah perintahkan, Tuhan sudah pikirkan lebih dulu. Amin. Amin. Jadi jangan pakai logika. Lakukan saja apa Tuhan perintahkan. Amin. Lakukan saja. Di Papua, saya kalau perlu ibu-ibu mau pakai logika saya nggak bisa. Ini pakai daster pun saya tambah potong lagi begini pun bersuara keringat. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, saya harus lakukan itu karena butuh Tuhan. Sebelum mama kan Yesus. Aduh anak, bawa sayangku. Mereka punya kasih timbul. Baru hantam dengan firman Tuhan. Doakan. Memang mereka langsung terima Tuhan. Saya kadang-kadang saya facial di Papua, saya facial sampai 10 meter itu berbaris orang. Baru saya facial satu-satu. Baru sebelah tangan doakan satu-satu. Habis facial ada itu bapak satu, mereka lapor. Pak pendeta, bapak itu dia pulang mundur. Yang mana?
Bapak tua pulang mundur. Kenapa? Nggak tahu di dalam rumah saya terdengar ada yang lapor ke kita. Baru ketemu sama Bapak tua. Bapak tua, saya dengar Bapak tua berjalan mundur. Jangan jatuh nanti. Tidak Bapak Pendeta. Saya Bapak soleh-soleh sampai muka. Saya merasa sesuatu ganteng sekali. Saya malu sama Mama. Bapak jangan mundur. Selama hidup tak pernah facial. Cuma karena facial kena Yesus. Bapak dia berjalan mundur begini. Bapak, kenapa berjalan begitu? Bapak malu sama Mama. Ternyata cuma saya facial di muka. Bapak malu-malu, saya tidak mampu lagi. Tepuk tangan lu bagi Tuhan. Sampaikan Injil, orang bertobat. Berubah, bisa mencakap berbaris kita facial keribat refleksi. Saya belajar di Joni Adrian banyak mahal. Saya belajar di Surabaya di Mall Delta. Saya facial keribat refleksi. Lu merasa lu suka ganjar, gaya masuk grade. Kita bilang, ya ada facial hari Minggu nak datang, awas ya. Orang datang ibu banyak sekali datang ibadah. Itu kembali lagi begini. Pendeta bikin apa orang? Kenapa ini? Satu tamu ini datang ibadah, makanya dia harus tahu. Toh itu Bapak Gembala DP gereja besar sekali. Seperti itu. Cuma karena facial. Kalau di Kamboja saya foto rambut gratis. I cut it for free if you isi Jesus free, but if you not isi Jesus you must pay. Potong rambut gratis kalau tidak terima Yesus harus bayar karena kita kurus mahal. Kalau terima Yesus gratis. Jadi satu mau facial terima Yesus. Masih ini terima Yesus semua, tidak perlu pakai facial. Amin, cuci muka. Tuhan mau supaya kita berpadat, mengerti, masuk pada dalam hati, supaya kita tinggalkan kekristenan rata-rata. Di mana di dalam kekristenan rata-rata dosa jalan terus, tapi tetap poles dalam beribadah, datang beribadah. Jadi orang kalau sudah poles ini kepribadian tak terselami. Iya, tak terselami sudah. Tuhan mau supaya kita mengerti kekristenan rata-rata itu ibadah jalan terus, dosa jalan terus. Kita harus ibadah jalan terus, dengan dosa. Amin. Kuat dalam Tuhan. Amin. Iya. Paling banyak di Papua saya urus laki bini bakal lain. Saya belum kawin baru urus suami istri. Cuma nggak perlu kasih tahu sama mereka bilang bakal lain saja. Dulu akan sekumpul begini. Bapak masalah apa? Bapak Pendeta. Perempuan ini marah-marah. Bilang sayang. Saya terasa lagi dia. Seperti itu. Baru kalau kesaksian mereka habis istri bersaksi. Bawa kepala suami belum aku hantam lewat kesaksian. Makanya saya hati-hati. Saya hati-hati kalau orang bersaksi jangan bercurhat kasihan. Kalau dia bersaksi kalau batuk sembuh jangan bersaksi. Tidak perlu. Bersaksi ada bawa jiwa. Ketemu orang bicara tentang Yesus. Mau suka seperti saya alami. Datang begini, tetap sehat, tetap kuat. Datang di bisnis, datang di Pulau Gadung. Toh. Bapak Pendeta Ferry, rasakan kuasanya, rasakan pujian penyembahan. Amin. Seperti itu kita harus bersaksi karena bicara tentang Yesus, bicara kita punya masalah, kenapa bersaksi, saudara? Saudara kemarin saya batuk primus, tapi sekarang saya sembuh. Apa yang dimuliakan di situ? Di sini tidak ada, di sini semua luar biasa. Saya bicara di pasar. Tuhan mau supaya kita berkembang. Ini apa? Penginjilan berkembang. Penginjilan bukan jadi seperti di televisi harus orang jago bicara. Tidak. Cuma bicara saja Yesus baik buat kamu. Itu sudah penginjilan. Bawa baju baru, kasih ke orang. Ada kita suruh robek, kasih baju baru. Kenapa Bapak baik begitu? Ada Yesus. Ada Yesus. Bicara itu aja. Itu sudah penginjilan luar biasa. Saya suka jalan-jalan di toko mana tuh yang obral diskon tinggi saya beli. Saya suka memberkati orang. Kaos. Kemarin saya pergi ke Puribeta sana, ada mau ke Tangerang. Banyak anak-anak remaja yang butuh sekali dilayani. Saya layani mereka
kumpul-kumpul. Kadang-kadang kalau ada berkat kan saya bawa mereka ke Indomaret. Ambil saja apa yang mau ambil ya. Tapi itu bapaknya di rumah mau bicara, baru kasih film. Banyak yang tidak terlayani, sudah ada narkoba masih SMP. Anak SMP, cewek-cewek, cowok-cowok, ratusan. Ini mereka luar biasa. Di bagian pertukangan sana sampai di beta itu, itu paling banyak preman di sana. Paling banyak preman. Anak-anak di bawah umur sudah salah bergaul. Kalau saya ke sana, ada berkah sedikit kasih mereka. Mereka ingat itu. Ya, saya beli kaos, ada itu kaos cuma murah-murah, tapi mereka butuh. Ketek robek, baju sudah berapa kali pakai, kita kasih baju baru itu orang. Aduh, iya, lihat jiwa seperti itu. Ini kita mau cara mengkikir. Iya, lebih banyak di pasar. Cara. Tapi kalau di sini, kalau kita mau lakukan itu luar biasa. Di sini banyak orang-orang baik di sini. Oke, saya kalau bikin TikTok, jadilah orang baik. Berusaha jadi orang baik. Di gereja ini saya lihat banyak orang baik. Bertahan jadi orang baik. Bertahan kita. Kita harus bisa memanusiakan orang lain. Kita harus bisa orang lihat, gereja itu baik-baik sekali. Semua orang suka datang ke sini. Orang datang ke sini udah kenapa? Apa yang setan tidak berikan suruh baking, apa yang setan suruh? Tapi di sini tidak ada. Sini semua orang-orang baik. Kita harus berubah, harus masuk lebih dalam. Pertama ada pesuruhan Tuhan. Kedua apa? Diberkati oleh Tuhan. Ketiga Tuhan panggil jadi mitra Tuhan. Kita lihat ayat 5. Kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan ayat 4 dulu. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup. Betul. Coba orang baca di ayat 5 minta tolong ada orang baca. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan menaburkan jala juga. Amin. Tuhan yang suruh. Ayat berikut. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyang. Mereka hasil itu ada prosesnya. Pertama mereka keluar dari kekristenan rata-rata. Kedua, mereka masuk lebih dalam, bertolak lebih dalam. Ketiga, Yesus panggil lebih dalam lagi. Yesus akan panggil kita masuk lebih dalam lagi. Karena saya ingat waktu Benny Hinn bersaksi. Dia bilang, kalau saya berdoa, saya ketemu Tuhan, saya berdoa. Kalau saya berdoa, HP bunyi saya masih bangun, berarti belum masuk di ruang makhluk, masih di pelataran. Kalau saya berdoa, lagi berdoa, sudah lupa jam. Kadang-kadang cuma setengah jam sudah rasa lama, tapi sudah 3 jam dia berdoa, 4 jam dia berdoa, tidak terasa, sudah mulai masuk ke ruang makhluk. Orang yang betul-betul masuk ketemu Tuhan itu waktu lagi dia lupa, dia tidak sadar lagi, dia sudah masuk pada dimensi kekekalan. Orang yang berdoa masuk pada dimensi